Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di masa depan pendidikan. Di dunia yang terus berkembang seperti saat ini, tentunya kita harus siap untuk menghadapi segala tantangan, problematika, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya harus dengan wawasan, ilmu, serta keterampilan yang tepat. Kurikulum dirancang untuk membekali Anda dengan wawasan yang relevan, praktis, serta mempersiapkan Anda menuju kesuksesan di era digital. Ayo kita mulai perjalanan belajar baru yang penuh inovasi dan inspirasi. Secara singkat, kurikulum memiliki tujuan sebagai panduan pembelajaran yang terstruktur, sistematis, serta terarah bagi peserta didik agar mereka mampu mencapai kompetensi dan pengetahuan sesuai dengan standar pendidikan. Selain itu, kurikulum juga memiliki peran untuk mengembangkan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik agar mereka juga mampu untuk menghadapi masalah atau tantangan di masa depan. Kurikulum juga berperan penting dalam membantu mencapai tujuan pendidikan dan mengembangkan siswa melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, itu ada panduan pembelajaran yang terarah, di mana kurikulum menetapkan tujuan pembelajaran, konten, dan strategi yang harus diikuti oleh siswa dan guru. Hal ini memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, ada kompetensi atau pengembangan kompetensi. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan kompetensi inti siswa seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, literasi, numeris, serta keterampilan sosial dan emosional. Yang ketiga ada keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan. Kurikulum modern seperti saat ini menyeimbangkan antara pengetahuan dan keterampilan. Sekarang siswa tidak hanya diberikan konsep atau teori saja, tapi juga dikembangkan aspek praktisnya. Sehingga siswa tidak hanya memahami konsep, tapi juga mampu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat ada pengembangan karakter dan moral. Kurikulum tidak hanya berfokus pada aspek akademis saja, tapi juga pengembangan karakter dan moral, seperti tanggung jawab, toleransi, dan kedisiplinan siswa. Hal ini membantu membentuk karakter atau individu siswa yang berkualitas dan berintegritas. Kemudian yang terakhir atau kelima, ada penyesuaian dengan perkembangan zaman. Ini jelas, karena kurikulum yang dirancang dengan baik tentunya akan selalu diperbarui, menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, siswa di sini juga akan sangat terbantu karena mereka dipastikan akan siap menghadapi tantangan dunia dan kehidupan di masa depan. Melalui kurikulum yang struktur dan beragam, siswa tidak hanya dituntut untuk hanya berkembang dalam aspek akademis atau teoritis saja, tapi juga secara sosial, emosional, dan juga moral. Hal ini juga sangat sesuai dengan tujuan pendidikan secara luas. Kemudian pandangan pribadi saya terhadap kurikulum nasional dan kurikulum di tingkat sekolah. Dari masing-masing keduanya ini pasti ada segi positif dan segi negatifnya. Yang pertama mungkin dari kurikulum nasional. Kurikulum nasional memiliki dampak positif, yaitu keseragaman standar di seluruh sekolah, menerapkan standar yang sama untuk semua sekolah di satu negara tersebut. Hal ini memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang budaya, sosial, ekonomi, agama, dan lain-lain, mendapatkan pendidikan yang sama dan layak. Ini sangat penting untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dalam belajar. Kemudian, sisi negatifnya adalah kesulitan dalam penyesuaian muatan lokal. Salah satu kelemahan kurikulum nasional adalah mereka tidak fleksibel atau fleksibilitas mereka terbatas dalam menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, atau kadang materi pelajaran mungkin tidak relevan atau realistis dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut, sehingga ada kebutuhan untuk adaptasi. Kita masuk ke kurikulum tingkat sekolah. Oke, untuk segi positif dari kurikulum tingkat sekolah adalah fleksibilitas dan relevansi mereka tinggi. Kurikulum di tingkat sekolah biasanya memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan konteks lokal atau kebutuhan khusus siswa. Ini memungkinkan sekolah untuk merancang program yang relevan dengan komunitas mereka, termasuk memasukkan aspek budaya lokal seperti lingkungan atau kearifan lokal. Kalau di Jawa sendiri mungkin seperti adanya muatan lokal bahasa Jawa, dan di daerah Sunda ada bahasa Sunda dan lain-lain. Kita masuk ke segi negatifnya, yaitu potensi ketimpangan itu ada karena adanya fleksibilitas di tingkat sekolah yang tinggi membuat masing-masing sekolah mungkin berbeda-beda, dan sekolah yang memiliki sumber daya lebih baik bisa lebih baik, sekolah yang memiliki sumber daya lebih rendah maka akan tertinggal. Hal ini akan membuat sekolah sulit untuk berinovasi dan menyesuaikan kurikulum secara optimal.
Dan saya akan menyoroti permasalahan yang ada di dalam permasalahan kurikulum ini, terutama khususnya di Indonesia, yaitu terlalu cepat berganti. Ketika pemerintah berganti, ketika orang yang di atas berganti, seringkali kurikulum pun ikut berganti, yang menyebabkan ketidaksiapan guru, ketidaksiapan SDM, siswa, dan lain-lain untuk menerima pergantian tersebut, beradaptasi kembali, menyesuaikan kembali, dan hasilnya untuk mencapai tujuan ini semakin lama. Maka dari itu, menurut saya sebaiknya dipertahankan. Yang kurang diperbaiki, jangan semuanya dirubah. Kesimpulannya, kurikulum memiliki peran yang penting untuk membentuk arah pendidikan di suatu negara, karena kurikulumlah yang mengatur, menstruktur, dan mengarahkan sebuah pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Kurikulum juga membantu siswa untuk mengembangkan potensi intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan praktis yang relevan untuk kehidupan dan di dunia kerja. Namun, pada kenyataannya, pengimplementasian kurikulum di lapangan masih banyak sekali menemui tantangan seperti kesiapan guru, keterbatasan sumber daya, perbedaan kondisi geografis, dan lain-lain. Meskipun kurikulum tingkat nasional itu penting, tapi perlu fleksibilitas di tingkat sekolah juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya, tantangan-tantangan ini insya Allah dapat dihadapi dan diatasi sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam mengembangkan siswa yang holistik dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.